aku Afifah Nuraini MPD, disimak baik-baik ya. Definisi eksponen. Jika A adalah suatu bilangan real dan N merupakan bilangan bulat positif, A pangkat N adalah hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Maka dapat ditulis A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali sebanyak N faktor. A disebut bilangan pokok atau basis, N disebut sebagai pangkat. Contohnya, tentukan nilai dari pangkat berikut ini. 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 102. Yang kedua, sederhanakan bentuk perkalian berikut ini. C kali C kali C kali C sama dengan C pangkat 4. Sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen ada 8. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang ketiga, A pangkat M pangkat N sama dengan A M kali N. Yang keempat, AB pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Yang kelima, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Yang kedelapan, A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contohnya, yang pertama, 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 5 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 8 sama dengan 65.536. Yang kedua, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Yang ketiga, 6 pangkat 2 pangkat ketiga sama dengan 6 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 6 pangkat 6 sama dengan 46.656. Contoh yang keempat, 6 kali 2 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 36 dikali 4 sama dengan 144. Dan yang kelima, 5 per 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 25 per 9. Contoh yang keenam, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yang ketujuh, 8 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 8 pangkat 2. Dan yang ke-8, 2 pangkat 3 per 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 3. Selanjutnya kita ke fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial merupakan fungsi yang memetakan setiap X anggota bilangan real ke fx sama dengan A pangkat X dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Bentuk umum fungsi eksponensial yaitu Y sama dengan fx sama dengan KA pangkat X atau pemetaan f dari E ke KA pangkat X. X disebut peubah variabel bebas dengan daerah asal atau domain. Df sama dengan X di mana X lebih dari negatif tak hingga kurang dari tak hingga X anggota bilangan real. A disebut bilangan pokok atau basis dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1 atau A lebih dari 0 kurang
disebut variabel tak bebas dengan daerah hasil atau range. RF sama dengan Y, di mana Y lebih dari 0 kurang dari tak hingga. K disebut konstanta. R menyatakan himpunan semua bilangan real. Selanjutnya kita ke grafik fungsi eksponensial. Grafiknya seperti ini ya. Gambar ini grafik dari fx sama dengan ka pangkat x dan gx sama dengan k dikali 1 per a pangkat x dengan syarat a lebih dari 1. Nah, dari grafik ini diperoleh beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, grafik fx sama dengan ka pangkat x dan gx sama dengan 1 per a pangkat x, simetris terhadap sumbu y. Yang kedua, grafik gx memperoleh hasil pencerminan grafik fx terhadap sumbu y, dan begitu sebaliknya. Grafik fx dan gx memotong sumbu y di titik 0, k. Yang keempat, sumbu x merupakan asymptot, yaitu garis yang mendekati grafik fungsi akan tetapi tidak sampai berpotongan dengan fungsi tersebut. Yang kelima, grafik fungsi fx sama dengan ka pangkat x merupakan fungsi monoton naik karena x1 kurang dari x2 berlaku fx1 kurang dari fx2. Yang keenam, grafik fungsi gx sama dengan k dikali 1 per a pangkat x merupakan fungsi monoton turun. Nah, untuk setiap x1 kurang dari x2 berlaku gx1 kurang dari gx2. Selanjutnya yaitu menggambar grafik eksponensial. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponensial adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah tabel titik bantu berupa nilai-nilai x dan y, yaitu dengan memiliki beberapa nilai x sehingga nilai y mudah ditentukan. Yang kedua, gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Yang ketiga, hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva. Contohnya, perhatikan tabel di atas. Banyak bakteri mula-mula adalah 3, dan setiap bakteri membelah menjadi 2 dalam setiap periode. Nah, pada tabel kan menit ke 0, periode ke 0, banyak bakterinya itu 3. Yang menit ke 10, periodenya ke 1, banyak bakterinya 2 kali 3 sama dengan 22. Kan membelah menjadi 2 dalam setiap periode. Maka rumus fungsi eksponensialnya adalah fx sama dengan 3 kali 2 pangkat x. Nah, di sini kita dapatkan k sama dengan 3, a sama dengan 2. Karena a lebih dari 1, maka fx merupakan fungsi monoton turun. Seperti pada gambar grafik yang tadi. Grafik fx sama dengan ka pangkat x. Untuk mencari titik potong fx dengan sumbu y, substitusikan x sama dengan 0 karena titik potong terhadap sumbu y adalah 0, y. Maka y sama dengan f0 sama dengan 3 kali 2 pangkat 0 sama dengan 3 itu. Karena 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Maka 3 kali 1 sama dengan 3. Dengan demikian titik potongnya adalah 0,3. Nah, misalkan x-nya itu negatif 2, y sama dengan 3 kali 2 pangkat x, maka ketemu 3 per 4. Jika x-nya negatif 1, y-nya ketemu 3 per 2. Jika x-nya 0, y-nya ketemu dengan 3, dan jika x-nya 1, y-nya ketemu dengan 5. Kemudian kita buat titik-titik e, y pada bidang koordinat kartesius. Lalu hubungkan titik-titik tersebut membentuk kurva seperti gambar kurva 1,2.
1 dihubungkan dengan 3/2, negatif 2 dihubungkan dengan 3/4, dan 1 dihubungkan dengan 6. Grafik ini merupakan grafik Y sama dengan fx sama dengan 3 kali 2 pangkat X. Selanjutnya kita ke persamaan eksponensial. Yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat M dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan M. Yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat dx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx dengan A B lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Yang keempat, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat gx dengan A B lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx sama dengan 0. Yang kelima, jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka fx sama dengan gx, hx sama dengan 1, hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx keduanya positif. Hx sama dengan negatif 1 dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Yang keenam, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Penyelesaiannya sebagai berikut. A. Fx sama dengan gx. B. Fx sama dengan negatif gx dengan syarat hx genap. C. Hx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, A besar tidak sama dengan 0, dan A, B, C anggota bilangan real, maka A dikali A pangkat fx pangkat 2 ditambah B dikali A pangkat fx pangkat 2 ditambah C sama dengan 0. Untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini digunakan permisalan Y sama dengan A pangkat fx, sehingga diperoleh AY pangkat 2 ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Setelah nilai Y diperoleh, substitusikan kembali pada permisalan Y sama dengan A pangkat fx sehingga diperoleh nilai X. Contoh, hasil dari 2 pangkat X dikurangi 7 sama dengan 1/32. Penyelesaian 1/32 sama dengan 1/2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat negatif 5. Ini menggunakan sifat eksponensial yang ketujuh, yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Maka 2 pangkat X dikurangi 7 sama dengan 1/32. Maka 2 pangkat X dikurangi 7 sama dengan 2 pangkat negatif 5. Maka X dikurangi 7 sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 ditambah 7. X sama dengan 2 merupakan sifat 1. Kemudian contoh yang B, hasil dari 3 pangkat X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 9 pangkat negatif X dikurangi 1. Perhatikan bahwa 9 itu merupakan 3 pangkat 2. Maka 3 pangkat X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 9 pangkat negatif X dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 2 pangkat negatif X dikurangi 1.
E kuadrat ditambah 3E ditambah 4 ditambah 2E ditambah 2 sama dengan 0. Hasilnya E kuadrat ditambah 5E ditambah 6 sama dengan 0. Difaktorkan, maka ketemu E ditambah 2 dikali E ditambah 3 sama dengan 0. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Selanjutnya, pertidaksamaan eksponensial. Untuk A lebih dari 1. Yang pertama, jika A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx, maka Fx lebih dari Gx. Yang kedua, jika A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx lebih dari sama dengan Gx. Yang ketiga, jika A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, maka Fx kurang dari Gx. Yang keempat, jika A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Yang kedua, untuk A lebih dari 0 kurang dari 1. Jika A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx, maka Fx kurang dari Gx. Jika A pangkat Fx lebih dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Jika A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, maka Fx lebih dari Gx. Jika A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx, maka Fx lebih dari sama dengan Gx. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 4 pangkat X plus 1 kurang dari 1/16. Penyelesaiannya 1/16 sama dengan 1/4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat negatif 2. Maka 4 pangkat X plus 1 kurang dari 4 pangkat negatif 2. A sama dengan 4 lebih dari 1. Ini merupakan sifat 1 yang G. Untuk A lebih dari 1, jika A pangkat Fx kurang dari A pangkat Gx, maka Fx kurang dari Gx. Jadi kita peroleh X plus 1 kurang dari negatif 2. Jadi X kurang dari negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari negatif 3, X anggota bilangan real. Itulah tadi penjelasan dari eksponen dan sifat-sifatnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.